Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik ya. Senang sekali saya Putri Windasari dan Rehana Mezia kembali menemani siang hari ini. Harus semangat ya, Re. Meskipun di tengah cuaca yang nggak jelas nih, kadang-kadang panas. Tadi panas ya beberapa waktu lalu. Sekarang udah hujan, sudah mendung. Aduh, kalau kayak gini saya suka pusing, Re. Karena kayak kalau hujan pasti macet. Karena banyak sepeda motor yang kemudian mereka berteduh begitu di bawah flyover dan akhirnya arus lalu lintas jadi tersendat. Iya, tapi ini ada solusinya nih buat Putri. Kita beralih aja naik kereta. Kebetulan di hari ini Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Nah ini juga sekaligus mungkin bisa menjadi solusi bagi pemirsa supaya nggak macet-macetan lagi. Biar nggak macet-macetan. Iya sih, benar juga sih. Biar nggak becek-becekan juga kalau transportasi publik begitu ya. Oke, tapi ngomong-ngomongin hujan deras ini nggak cuma terjadi di Jakarta ya pemirsa. Nah hujan deras dan angin kencang ini juga melanda Kecamatan Sangala Utara di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kamera amatir warga merekam saat hujan deras dan angin kencang menerjang satu persatu lumbung dan tongkonan Karatuan hingga ambruk. Selain lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Diketahui angin kencang yang melanda wilayah Sangala Utara pada Minggu sore kemarin membuat 15 lumbung ambruk di sejumlah titik lokasi. Tidak hanya itu, sejumlah pohon juga tumbang dan menutupi akses jalan. Warga pun mengevakuasi pohon tumbang dengan alat seadanya. Pemirsa, angin puting beliung ini menerjang Kabupaten Malang. Sejumlah atap rumah warga rusak akibat peristiwa tersebut. Inilah video amatir saat angin puting beliung melanda wilayah Dau, Kabupaten Malang. Tampak sejumlah atap rumah warga tersapu akibat kencangnya angin puting beliung tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah atap rumah warga mengalami kerusakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Puluhan kios pedagang di Pasar Cikarang, Bekasi, Jawa Barat ludes terbakar pada Selasa pagi. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat merambat ke kios lainnya. Sejumlah pedagang di lokasi menyebut kebakaran terjadi sebelum pedagang membuka toko. Alhasil, para pedagang tidak sempat menyelamatkan barang dagangannya yang masih tersimpan di dalam kios. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kebakaran sedikit yang menghanguskan 45 kios lapak pedagang dengan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Pemirsa, 3 orang warga menjadi korban pembacokan pencurian mobil milik warga di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dan nyaris tewas akibat diamuk warga saat tengah diamankan polisi. Seorang pelaku pencurian mobil warga desa Dawas digerebek ratusan warga saat dirinya tengah bersembunyi di salah satu rumah warga usai mengambil mobil di kawasan Kecamatan Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku juga membacok pemilik mobil hingga tewas saat sang pemilik mobil bersama istrinya. Pelaku kemudian melarikan diri dan bertemu dengan 2 teman korban.
Kedua teman korban tersebut juga menjadi korban pembacokan hingga kondisinya kritis. Warga yang geram atas ulah pelaku beramai-ramai hendak menghakimi pelaku. Namun aparat kepolisian dari Polsek Sungai Lilin serta Polsek Tungkal Jaya berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. TKP Simpang Selimo. Puluhan ribu ayam mati dalam insiden kebakaran sebuah kandang ayam di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kobaran api besar melalap 2 unit kandang ayam boiler di Dusun Bojong Kaler, Desa Margajaya yang berada di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang pada hari Selasa pagi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. 2 unit mobil damkar Sumedang dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas damkar berjibaku untuk memadamkan api yang sempat berkobar selama lebih dari 1 jam ini. Akibat kebakaran ini pemirsa, 2 unit kandang ayam yang masing-masing seluas 8 x 30 meter persegi rata dengan tanah. Sementara sebanyak 10.000 ekor ayam boiler di dalam kandang pun mati terpanggang. Belum diketahui apa penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ya pemirsa, kita baru saja mendapatkan informasi mengenai kecelakaan. 1 mobil sedan dan 2 sepeda motor tertabrak kereta saat melintasi perlintasan kereta api di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. JPL-nya kenapa? Inilah detik-detik tertabraknya sebuah mobil dan sepeda motor yang sedang melintasi rel kereta api di perlintasan rel dekat dengan Pasar Sapi Prambanan. Hingga kini belum diketahui berapa korban yang meninggal dan selamat. Kecelakaan ini masih dalam penanganan petugas. Pemirsa, temuan mayat menggemparkan warga Kampung Panjang, Desa Rawa Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pria pemirsa berusia 26 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah dengan kondisi mencurigakan, yaitu adalah leher terlilit kawat dan juga tanpa celana. Dari hasil penyelidikan awal, polisi menemukan 2 unit sepeda motor di sekitar TKP. Kendaraan tersebut kini diamankan sebagai barang bukti untuk ditelusuri kepemilikannya. Polisi menduga kendaraan itu berkaitan dengan korban maupun pelaku. Menurut Kasih Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya unsur kekerasan sebelum korban meninggal dunia. Polisi pun masih melakukan penyelidikan mendalam terkait motif peristiwa ini. Untuk identitas korban sendiri sudah diketahui? Ya, sudah diketahui. Kemudian dari berbekal itu kami sudah melakukan pemanggilan para saksi dan tentunya tersangka akan kami lakukan penyidikan berdasarkan keterangan para saksi yang kami peroleh. Pemirsa, seorang pria tewas setelah dianiaya oleh 5 orang pria di Masjid Agung Kota Sibolga, Sumatera Utara. Diduga pemicunya adalah karena para pelaku tidak senang korban beristirahat di masjid. Kejadian naas menimpa Arjuna Tamaraya yang masih berusia 21 tahun.
Ia dianiaya 5 orang sekaligus yang tidak kenal dengan korban. Mirisnya korban dianiaya di lingkungan Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV, pelaku menendang bergantian lalu menyeret korban keluar dan menaruh tubuh korban di pinggir jalan. Warga yang melihat kondisi ini membawa korban ke Rumah Sakit Umum Sibolga untuk mendapatkan perawatan medis. Namun akibat luka yang dialami, korban dinyatakan meninggal dunia. Paman korban Amrullah berharap kepada pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku. Riwayat hidup almarhum, beliau sudah tidak memiliki orang tua. Dari kamilah keluarga, orang tua almarhum yang dianggap ada di Sibolga ini. Jadi inilah kami nggak bisa lagi mohonlah dan kepolisian agar mengungkap kasus ponakan kami ini yang sedalam-dalamnya. Itulah harapan kami. Hingga saat ini polisi terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengetahui motif penganiayaan dari para pelaku. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Panggabean, TV One mengabarkan. Terduga pelaku pembunuhan seorang dosen muda yang ditemukan tewas di dalam kamarnya telah ditangkap dan diperiksa oleh tim Satreskrim Polres Bungo, Jambi. Korban yang berprofesi sebagai dosen ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Al-Kausar, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Penemuan jenazah korban sempat membuat heboh warga sekitar. Dari kasus kematian korban, polisi telah menangkap terduga pelaku berinisial W yang merupakan oknum anggota polisi di Kabupaten Tebo, Jambi. Pihak keluarga berharap agar pelaku mendapat hukuman berat atau hukuman mati. Oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Dokes Polres Metro Jakarta Barat guna kepentingan pemeriksaan lanjutan, Onadio Leonardo dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta untuk menjalani pemeriksaan asesmen. Kami akan hadirkan informasinya saja, dan tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang wanita pengendara becak motor tewas setelah ditabrak mobil mewah di Jalan HM Yamin, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, mobil Lexus melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban bernama Risma. Becak motor yang dikendarai korban rusak parah dan tubuh korban terseret cukup jauh. Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Beberapa saat setelah kejadian, polisi mengamankan pengemudi mobil bernama Andri Wijaya dan berikut mobilnya ke kantor polisi. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan dari hasil pemeriksaan pengemudi mobil mengaku tidak melihat becak motor yang dikendarai korban berada di depannya sehingga tertabrak. Polisi juga telah melakukan cek urin terhadap pengemudi mobil dan hasilnya negatif mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Sebuah video viral pemirsa memperlihatkan ini seorang wanita yang ini merupakan warga negara asing asal Jerman yang marah-marah di sebuah SPBU. Dalam video tersebut, warga negara asing yang belum diketahui identitasnya terlihat bersitegang dengan petugas SPBU yang berada di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bule tersebut cekcok dengan petugas SPBU usai ditolak mengisi BBM penuh.
karena tidak memiliki barcode. Petugas SPBU yang bertugas saat itu telah mengisi BBM sebanyak Rp400.000. Warga yang juga sedang antri BBM di SPBU tersebut terlihat berusaha melerai dan menenangkan warga negara asing tersebut. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Bone dan dalam penyelidikan identitas WNA asal Jerman tersebut. Ya, pemirsa, viral seorang pengemudi ojek online di Bandung, Jawa Barat yang mengendarai motornya dengan menggunakan tangan kiri untuk menggas. Ya, hal ini dilakukan pemirsa lantaran tangan kanannya lumpuh pasca kecelakaan. Inilah Raden Arif Mubarok, seorang pengemudi ojek online yang tanpa mengenal putus asa tetap bekerja meski memiliki keterbatasan fisik. Tak kehabisan akal, ia memodifikasi motornya dengan memindahkan gas ke sebelah kiri agar masih bisa mengendarai meski tangan kanannya tidak lagi berfungsi. Meskipun awalnya ragu, namun demi keluarga, pengemudi ojol paruh baya ini akhirnya terbiasa dengan kondisinya dan tetap semangat mengemudi mencari penumpang di wilayah Bandung. Ia mengaku pemirsa pendapatannya tidak menentu, namun semangatnya untuk terus bekerja tidak pernah padam, sehingga menginspirasi banyak orang. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Dokes Mapolres Metro Jakarta Barat guna kepentingan pemeriksaan lanjutan, Onadio Leonardo dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta untuk menjalani pemeriksaan asesmen. Tim penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membawa Onadio Leonardo menuju kantor BNN Provinsi Jakarta. Tampak Onat dengan terburu-buru masuk ke dalam mobil bersama sejumlah petugas. Onat dibawa ke BNN Provinsi Jakarta untuk menjalani asesmen atau permohonan proses rehabilitasi atas permintaan keluarga. Hasil koordinasi kami dengan Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk kegiatan hari ini adalah melaksanakan asesmen terhadap terduga pengguna narkotika inisial OL di BNNP. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono meminta maaf kepada masyarakat Toraja atas materi stand up komedi karena telah memicu protes dan dinilai menyinggung masyarakat adat Toraja. Pernyataan maaf disampaikan oleh Panji melalui akun Instagram pribadinya setelah potongan video tahun 2013 silam kembali viral dan menuai kecaman luas. Dalam klarifikasinya, Panji mengakui lelucon yang dibuatnya dalam pertunjukan Mesake bangsaku itu bersifat ignoran atau abai terhadap kedalaman nilai budaya Toraja. Panji mengungkapkan dirinya telah berdialog dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ruka Simbolongi, terkait persoalan yang dihadapinya. Dia mengaku diberi banyak gambaran mengenai budaya Toraja. Panji mengakui dirinya kurang pengetahuan dan meminta maaf kepada masyarakat Toraja. Setelah membuat laporan dugaan penganiayaan, pemirsa ini oleh oknum guru bocah FR didampingi orang tuanya melakukan pemeriksaan sekaligus pengobatan mata di Rumah Sakit Bari Palembang. Ya, sementara itu pihak sekolah membantah adanya tindak kekerasan.
Bocah SD berinisial FR, 7 tahun, pada Senin siang dibawa oleh ibunya, Sukrisnawati, ke Rumah Sakit Bari Palembang. Hal ini dilakukan atas permintaan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, didampingi oleh petugas perlindungan perempuan dan anak Kota Palembang. Namun, karena lokasi rumah sakit berada di Jakabaring, sedangkan rumah korban ada di kawasan Gandus, pihak keluarga meminta agar FR dapat dirawat di Rumah Sakit Bunda di Jalan Demang Lebar Daun. Ibu FR mengaku jika anaknya sempat trauma atas peristiwa yang dialami. Anak itu tuh kapan, Bu, mulai merahnya itu? Pas hari Senin. Pas hari Senin tuh ngapo? Balik dari sekolah tuh kayak mana tuh? Pas pulang sekolah. Terus? Dia nangis. Kata sakit mata. Terus? Cuman itu aja. Setelah kita lihat mata anak kita tuh merah itu, Bu, kita kemana, Bu? Pas itu langsung pulang. Sebelumnya, viral di media sosial, mata salah satu siswa merah dan lebam selepas pulang sekolah. Sedangkan pihak sekolah mengatakan sang guru melihat mata FR sudah merah ketika datang ke sekolah dan membantah adanya tindak kekerasan. Lihat sini dulu. Kita memastikan kalau dari pihak sekolah tidak ada sama sekali tindak kekerasan, apalagi benda tubuh ataupun mengajar. Karena guru yang mengajar itu tidak ada yang pakai cincin. Wali kelasnya memang hari Senin itu dia izin, ya guru penggantinya yang mengajar dan juga. Untuk laporan polisi terkait dugaan penganiayaan telah diterima dan kini kasusnya ditangani Satuan Reskrim Polrestabes Palembang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk dapat ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah dan Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan usai terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa. Polisi membongkar peredaran narkoba jenis sabu dengan modus dibungkus kemasan permen di Kabupaten Serang, Banten. Pelaku yang diketahui bernama Nurjali ini tak berkutik saat digerebek petugas kepolisian di rumahnya di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati 50 paket sabu yang sudah dikemas menggunakan plastik bungkus permen yang siap diedarkan. Setiap paket sabu yang dikemas dalam bungkus permen itu dijual pelaku seharga Rp400.000 per paket. Pelaku mengaku mendapatkan perintah dari seorang bandar berinisial BU, warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang yang saat ini masih berstatus DPO. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan di Provinsi Riau. Dalam operasi ini KPK mengamankan 10 orang termasuk Kepala Dinas PUPR dan Gubernur Riau. Dari gambar terlihat Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau Muhammad Arif Setiawan saat dibawa petugas KPK dari gedung dinas. Ini pemirsa di mana ya, dari informasi ini Arif dikawal beberapa pria berpakaian sipil keluar dari lift basement menuju area parkir. Rombongan kemudian berjalan cepat ke arah mobil dinas yang telah disiapkan petugas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan ada 10 orang yang sedang diperiksa di Mapolda Riau.
Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah di Riau. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan ada 10 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Nah, ini kan dari informasi pemberitaan lokal sudah dibenarkan katanya di Dinas PUPR. Apakah benar demikian? Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Informasinya apakah memang OTT ini berkaitan ada informasi terkait pengembangan dari pemeriksaan saksi-saksi terkait pembangunan flyover jembatan di Riau? Nanti kami akan update ya terkait itu, apakah ini pengembangan dari perkara sebelumnya atau ini pengaduan masyarakat yang baru atau case building atau seperti apa, nanti kami akan update perkembangannya karena ini kan masih berlangsung ya di lapangan. Tim mengamankan sejumlah pihak pada hari ini. Memastikan saja terakhir ini, apakah dari 10 orang itu sudah ada yang di gedung KPK dibawa atau kapan dibawa? Belum, saat ini masih di lokasi, jadi rencana tim akan membawa ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan usai terjaring operasi tangkap tangan yang digelar oleh KPK. Abdul Wahid tiba di gedung KPK pada Selasa pagi sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan kaos putih dan masker serta langsung menuju ruang pemeriksaan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan ada 9 orang yang menjalani pemeriksaan di hari ini. Sebelumnya pada Senin siang KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 pejabat daerah Provinsi Riau termasuk Gubernur Abdul Wahid. Penyidik KPK juga menyita barang bukti sejumlah uang. Meski demikian, KPK masih belum dapat menyampaikan secara detail apa saja identitas yang ditangkap serta kasusnya. Lantas pemirsa, bagaimana perkembangan terbaru dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah pejabat di Riau? Sudah ada rekan kami Faisal Rinaldi yang akan mengabarkannya untuk Anda langsung dari gedung KPK. Faisal Rinaldi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Putri, Rehana dan juga pemirsa. Untuk perkembangan terkini dari KPK terkait dengan operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Memang saat ini KPK atau penyidik dari KPK masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan juga 2 orang lainnya. Di mana pemeriksaan ini, Rehana dan juga Putri, bahwa merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin kemarin. Nah, terkait kasus apa atau perkara apa, memang hingga saat ini memang belum disampaikan oleh pihak dari KPK karena kita masih terus menunggu daripada konferensi pers atau rilis yang nanti akan disampaikan oleh KPK. Kemudian juga terkait dengan status hukumnya,
ke-10 orang yang diamankan dalam OTT ini memang hingga saat ini juga belum disampaikan oleh KPK. Kita akan masih terus tunggu update yang nantinya akan disampaikan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian sekedar informasi saja, Rehana Putri dan juga pemirsa, bahwa dalam operasi tangkap tangan ini KPK mengamankan 10 orang, di mana 9 dari 10 itu memang hari ini dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Namun dari 9 orang tersebut dibagi menjadi 2 kloter, di mana kloter pertama memang tadi sudah tiba di sini sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, di mana kloter pertama ini terdiri dari Gubernur Riau Abdul Wahid dan juga 2 orang lainnya. Sementara untuk kloter selanjutnya memang hingga saat ini kami masih menunggu kedatangannya di Gedung Merah Putih KPK untuk menunggu pemeriksaan yang hingga saat ini masih berlangsung, pemeriksaan dari Gubernur Riau Abdul Wahid. Kemudian dapat kami informasikan pula, Putri, Rehana, dan juga pemirsa, memang dalam operasi tangkap tangan ini selain mengamankan 10 orang terduga pelaku dalam kasus ini, kemudian juga pihak KPK mengamankan sejumlah barang bukti, yakni diantaranya adalah sejumlah uang. Namun untuk totalnya hingga saat ini KPK memang masih belum mengungkapkan, karena informasi terakhir yang disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa mengatakan bahwa KPK masih melakukan penghitungan terhadap sejumlah uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Kemudian dapat kami informasikan pula, Rehana Putri dan juga pemirsa, terkait dengan pemeriksaannya, memang tadi sudah langsung dimulai ketika ketiga terduga pelaku atau 3 orang yang diamankan ini sudah memasuki Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian terkait apa nantinya kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda, apakah nanti akan disampaikan secara rinci terkait dengan perkaranya apa, kemudian juga status hukum dari ke-10 orang ini apa, nanti akan disampaikan secara langsung oleh KPK melalui konferensi pers atau rilis yang memang hingga saat ini belum diketahui kapan jadwalnya. Namun untuk saat ini kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Anda nanti jika memang ada update-nya dari Gedung Merah Putih KPK. Untuk sementara demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi mengabarkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Ya pemirsa, 1 mobil sedan dan 2 sepeda motor tertabrak kereta saat melintasi perlintasan kereta api di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah mobil sedan dan 2 sepeda motor tertabrak kereta api di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Sudah ada rekan kami, Andri Prasetyo, yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat siang, Andri. Bagaimana situasi terkini dan berapa jumlah korban dari kecelakaan ini? Informasi yang terkait kecelakaan kereta api, tadi Putri mengatakan bahwa Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, lebih tepatnya ini adalah Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dan memang ini lokasinya berbatasan langsung dengan Klaten, Jawa Tengah. Namun tempat kejadian perkara di TKP di tempat kami mengabarkan terjadinya kecelakaan ini adalah di Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Dan memang benar tadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat ini terjadi kecelakaan maut di perlintasan palang pintu kereta api di Prambanan, Sleman, Yogyakarta ini, di mana kereta api Bangunkarta yang melaju dari arah timur ke barat ini menabrak sedikitnya 3 kendaraan yang tengah menyeberang begitu ataupun melintas dari arah utara ke selatan. 3 kendaraan ini adalah 1 mobil minibus, kemudian 2 sepeda motor. Dan memang akibat dari kejadian ini ada 7 orang yang menjadi korban begitu, di mana 3 diantaranya ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban yang meninggal ini adalah semuanya pengendara sepeda motor begitu, di mana 1 orang mengendarai sepeda motor sendirian dan 2 orang ini mengendarai sepeda motor secara berboncengan begitu. Baik. Andri, menurut hasil pemantauan Anda di sana, apakah perjalanan kereta api di jalur lainnya yang menuju ke arah sana juga ikut terdampak akibat insiden ini? Ya, Riana juga pemirsa, dapat kami kabarkan memang hingga saat ini tidak ada ataupun tidak terjadi keterlambatan atau gangguan kereta api di sekitar ataupun di rel jalur ini.
karena memang tadi setelah kecelakaan ini mobil minibus yang tertabrak ini sudah langsung berada di pinggir rel sehingga tidak mengganggu perjalanan kereta api dari arah barat maupun arah timur, sehingga kereta api ataupun berjalan lancar begitu. Dan memang hingga saat ini bangkai kendaraan mobil masih berada di belakang saya tempat mengabarkan ini sudah ditutup terpal berwarna biru begitu, karena memang kondisinya ringsek, di mana tadi di dalam mobil ini ada 4 orang yang menumpang begitu, terdiri dari suami istri dan 2 orang anaknya yang masih balita. Namun keempatnya ini berhasil selamat dengan kondisi luka-luka dan saat ini sudah dirawat ataupun menjalani perawatan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Islam Yogyakarta. Demikian informasi dari Prambanan Sleman Yogyakarta, kembali ke studio. Baik, Andri, ini apakah rel ini perlintasan tanpa palang pintu kah atau seperti apa? Apakah ada petugas yang berjaga sebelum kecelakaan ini? Ya Putri, dapat kami kabarkan memang perlintasan ini sejatinya adalah perlintasan dengan palang pintu begitu, dan ini merupakan palang pintu ini jalur cukup vital begitu yang menghubungkan dari Sleman menuju ke Piungan Bantul maupun ke Gunung Kidul Yogyakarta, sehingga ini cukup padat begitu, dan ini memang jalur yang cukup vital sehingga banyak sekali kendaraan, dan memang tadi pas saat kejadian tidak diketahui apakah palang pintu ini terbuka ataupun tertutup, akan tetapi banyak kendaraan yang melintas tadi, dan dari video yang beredar memang banyak kendaraan yang melintas dari arah utara ke selatan, sehingga ini dimungkinkan saat terjadi kecelakaan ini palang pintu dalam kondisi terbuka. Namun demikian kita masih menunggu informasi resmi dari PT KAI Daob 6 Yogyakarta terkait dengan peristiwa ini. Putri. Baik, Andri Prasetyo, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jaga kesehatan selalu. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa dari Raja Keraton Yogyakarta yang sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Raja Keraton Kasunanan Solo Pakubuwono atau PB13. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta maupun Keraton Yogyakarta sangat kehilangan atas berpulangnya Pakubuwono XIII. Sultan juga menyampaikan duka cita yang mendalam dari seluruh keluarga besar, baik Pemda DIY maupun Keraton Yogyakarta dan Pakualaman. Rencananya Sultan Hamengkubuwono X melayat ke Solo pada siang nanti. Pemirsa, kita akan menuju Keraton Kasunanan Surakarta. Sudah ada rekan kami Arga Dumadi yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Arga Dumadi, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, pemirsa, hingga saat ini warga terus berdatangan ke Keraton Kasunanan Surakarta, tempat saya mengabarkan saat ini, untuk menyampaikan doa dan juga penghormatan terakhir kepada Raja Keraton Surakarta, yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13, di mana hingga besok pagi ini jenazah dari Raja Keraton Surakarta ini disemayamkan untuk sementara di masjid yang berada di Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta ini, di mana memang tadi dari pagi ini silih berganti warga datang dari berbagai kalangan, termasuk diantaranya dari kalangan pelajar. Ini mereka juga berdatangan hingga hari ini tidak berhenti, dan tadi siang sekitar pukul 12 ini Raja Keraton Kesultanan Yogyakarta sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarga, tepatnya tadi bersama dengan istri yaitu GKR Hemas dan juga putri bungsunya GKR Bendoro, ini tadi datang untuk melayat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan juga tadi sampai ke masjid untuk melihat jenazah dari
Raja Keraton Kasunanan Surakarta ini. Sebelum kedatangan dari Sri Sultan, tadi juga sempat hadir juga ini Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10 yang turut juga memberikan penghormatan terakhir sebelum besok pada hari Rabu ini jenazah akan dikebumikan di makam yang berada di kawasan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Ya, sedikit berbicara tentang rencana ataupun juga seremonial yang akan dilangsungkan pada esok hari. Ini rencananya akan dilangsungkan sejak pukul 8 pagi, di mana nanti jenazah ini akan dibawa menggunakan kereta kencana yang sudah disiapkan untuk diarak memutari kawasan Solo ini, diantaranya melewati alun-alun, kemudian juga Pelengkong Gading, hingga kemudian dibawa ke Loji Gantung yang ini merupakan rumah dinas Wali Kota Surakarta. Kemudian jenazah akan dipindahkan dari kereta ini kemudian dibawa ke ambulans menuju ke Astana Pajimatan Imogiri atau makam raja-raja yang berada di kawasan Imogiri, Bantul, Yogyakarta untuk dikebumikan. Dan ini nanti rencananya pada pukul 1 siang nanti akan dikebumikan di kawasan makam raja-raja di kawasan Imogiri tersebut. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Surakarta, Jawa Tengah. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru yang telah selesai direvitalisasi. Kabarnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru yang telah selesai dilakukan renovasi. Stasiun Tanah Abang sebelumnya telah melakukan renovasi besar-besaran di sejumlah sisi stasiun. Di antaranya adalah pembangunan stasiun baru yang memperluas stasiun lama. Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Dirut PT KAI untuk segera memperbaiki kenyamanan stasiun hingga penambahan gerbong seiring lonjakan jumlah penumpang yang kini sudah mencapai 468 juta orang per tahun. Presiden juga menyetujui alokasi anggaran sebesar 5 triliun rupiah untuk pengembangan transportasi massal berbasis kereta api. Presiden Republik Indonesia meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan stasiun Tanah Abang baru yang telah selesai dilakukan renovasi. Stasiun Tanah Abang sebelumnya telah melakukan renovasi besar-besaran di sejumlah sisi stasiun. Tapi dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta. 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar.
saya setujui, bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T, saya setujui. Tidak 4,8, 5 T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres. Mantan orang nomor 1 PT KAI Ignatius Jonan kembali menginjakkan kakinya di Istana Negara. Belum jelas pemirsa agenda tertutup itu di tengah isu tugas khusus dari Presiden. Ignatius Jonan mengaku tidak mengetahui akan membahas apa dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia tidak menyampaikan materi apa saja yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Selain Ignatius Jonan, Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin juga turut mendatangi Istana Negara. Ia mengaku tidak banyak membahas proyek kereta cepat dalam pertemuannya bersama dengan Presiden. Kendati demikian, Bobi memastikan bahwa pembahasan soal kereta cepat segera dilakukan dalam waktu dekat. Dokumen, Pak. Iya, Pak, tiba-tiba aja, Pak. Selamat ya, Pak. Tapi siapa Pak ya? Siapa Pak ya? Sementara itu pemirsa, pasca pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto tidak membahas mengenai polemik proyek kereta cepat, melainkan diskusi masalah-masalah bangsa. Nggak ada pembahasan soal kereta cepat? Enggak ada. Enggak. Ya diskusi aja kok. Diskusi aja. Saya kira kalau, saya nggak tahu ya, kalau soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Tapi ada yang Bapak sampaikan? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan, ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain, ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi, ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih, karena tadi nggak dibahas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan para pimpinan DPR lainnya turun langsung ke pabrik ban di Cikarang untuk mencari keadilan bagi 280 buruh yang di PHK sepihak. DPR menilai proses pemutusan hubungan kerja tidak sesuai dengan aturan dan meminta agar karyawan yang terdampak untuk tidak di PHK. Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Perlindungan Pekerja DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin sidak ke sebuah pabrik ban di Cikarang yang dikabarkan melakukan PHK secara sepihak kepada 280 karyawan. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea, serta sejumlah anggota DPR turut serta dalam sidak untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan. Dalam pertemuan ini, DPR meminta proses pemutusan hubungan kerja harus mengacu kepada perjanjian kerja bersama. DPR menilai proses PHK yang dialami 280 karyawan tidak sesuai aturan, sehingga DPR meminta agar proses PHK dihentikan. Ini kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Nah, oleh karena itu kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak ke perusahaan, tapi karena manajemennya pengambilan keputusannya tidak hadir, karena memang kita datangnya juga nggak ngasih tahu, itu sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi ada dua hal, yang pertama bahwa proses PHK
tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu sudah dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenaga kerjaan yang berlaku, itu aja. Dasko juga meminta para pekerja yang telah diskors untuk dikembalikan bekerja dan memberi waktu untuk pihak perusahaan hingga hari Jumat menyelesaikan permasalahan ini. Dari Cikarang, Jawa Barat, Iman Fajar, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia yang akan kembali menemani Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi banjir di Jati Padang. Rencananya Pemprov akan memperbaiki tanggul yang roboh dalam jangka waktu 1,5 bulan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI meninjau tanggul Baswedan yang jebol ketika hujan deras melanda Jakarta beberapa waktu lalu. Jebolnya tanggul menyebabkan banjir di pemukiman warga Jati Padang. Hingga saat ini permukiman warga masih terendam banjir setinggi 20 hingga 30 cm. Usai memantau langsung, Pramono berencana akan memperbaiki tanggul yang roboh sepanjang kurang lebih 40 meter. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diketahui menyiapkan anggaran untuk operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi potensi banjir akibat hujan ekstrim dan rob. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk upaya proaktif menghadapi dinamika cuaca yang semakin sulit diprediksi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi hujan ekstrim dalam 25 hari ke depan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan telah berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca OMC. Dengan BMKG agar BD DKI Jakarta dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi mulai hari ini mulai kemarin sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk melakukan modifikasi cuaca. Budgetnya sudah kita siapkan karena memang ada kemungkinan 25 hari ke depan ini beberapa kali akan terjadi anomali dan cuaca ekstrim. Selain modifikasi cuaca, Pemprov DKI juga menyiapkan langkah cepat di lapangan jika terjadi hujan ekstrim. Sejumlah dinas dan petugas bersiaga penuh untuk turun ke lapangan. Langkah tersebut diambil agar penanganan banjir dan genangan dapat dilakukan secepat mungkin di titik-titik rawan di Jakarta. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Banjir yang melanda kawasan Kaligawe, Semarang mulai menunjukkan perbaikan. Sejumlah langkah penanganan terpadu terus dimaksimalkan di sejumlah titik kritis. Sementara itu, pemirsa, pengendalian banjir secara infrastruktur baru mencapai 40%. Beberapa pompa kini dipinjamkan dari daerah lain untuk mendukung penanganan darurat. Pemirsa, hingga saat ini penanganan banjir di wilayah Semarang masih terus berlanjut. BNPB bersama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah setempat melakukan kunjungan langsung di beberapa titik sistem penanganan di wilayah Semarang. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan langsung dari hari ini, kami sudah bersama dengan Kepala BNPB, Bapak Suharyanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Bapak, boleh dijelaskan hasil tinjauan hari ini? Jadi ini 10 hari ya penanganan bencana banjir di Kota Semarang. Ini hari ke-10 relatif sudah surut ya, hampir di semua titik. Kalau kita jalan dari Kota Semarang lewat jalan utama menuju Kudus, Demak, itu sudah relatif lancar. Ada beberapa titik yang masih harus antri karena ada genangan-genangan ya. Itu sedang diproses penanganan.
ada operasi secara terpadu penanganan. Yang pertama, ini memang sumber airnya hujan ya, untuk sementara waktu hampir seminggu ini ditahan. Ya, jadi kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kenapa harus ditahan? Karena operasi di bawahnya akan terhambat, terganggu kalau masih ada air yang turun gitu tuh. Jadi sementara ditahan. Kemudian setelah ditahan kan tidak ada tambahan air dari atas, baru kita lihat memang sumber masalahnya yang pertama adalah daratannya sebagian Kota Makassar kan memang rendah ya. Sehingga supaya air dari, ada beberapa titik yang bahkan lebih rendah dari permukaan air laut. Sehingga untuk mengatasi itu ada sistem pompanisasi di seluruh Kota Semarang. Nah ini agak terhambat, pompanisasi ini agak terhambat karena ada beberapa pompa yang rusak, terlambat diperbaiki, ada kurang pompa. Ketika tidak musim hujan itu tidak terlihat gitu, tapi begitu dapat hujan, dapat kiriman air baru terlihat itu bahwa jumlahnya pompanya kurang. Nah inilah diatasi dulu. Jadi kami membentuk Satgas Pompa ya, karena ini situasi darurat, makanya sementara yang mimpin adalah TNI Polri, Satgas Pompa, Pak Dandim Kota Semarang sebagai Komandan Satgas Pompa. Nah pompa ini 24 jam dilihat, debit airnya untuk pompa air, kalau ada yang rusak diperbaiki, yang kurang ditambah. Per hari ini jumlah pompanya hampir 128 pompa di seluruh wilayah Kota Semarang. Kemudian di hulu ini sedang dibangun oleh Kementerian PU, kolam retensi, yang ujungnya nanti ada tanggul laut. Nah ini kan masih 40% pembangunannya per hari ini. Sumber airnya dikurangi, pompanya dimaksimalkan, ya kan? Ya sudah, nanti airnya surut 2-3 hari ini. Tapi setelah surut kita akan coba dilepas OMC-nya. Jadi akan datang hujan lagi kan? Nah kalau datang hujan, kira-kira gimana kemampuan pompa ini? Gitu, nah, gitu ya. Oke. Terima kasih waktunya Pak. Semoga ini wilayah Semarang, proses ataupun permasalahan banjir di wilayah Semarang cepat terselesaikan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kesya Butar-Butar, Aliansa TV One mengabarkan. Pemirsa, BNPB bersama dengan Komisi 8 DPR RI melakukan pengecekan sejumlah tanggul Sungai Widodaren di Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang ambrol dan jebol. Tim BNPB dan DPR RI mendatangi sejumlah titik tanggul sungai yang jebol dan kritis akibat tergerus arus banjir. Pihaknya merencanakan pembangunan tanggul darurat menggunakan cerucuk bambu dan karung berisi tanah yang disusun pada titik-titik ambrol dan diperkuat dengan dinding anyaman bambu. Penanganan darurat ini dapat menjadi solusi sementara untuk melindungi warga dari ancaman banjir susulan dan dilakukan pembangunan tanggul permanen. Diketahui juga bahwa BNPB bersama pemerintah setempat juga telah melakukan upaya modifikasi cuaca agar mengurangi curah hujan di wilayah Semarang, Jawa Tengah.